Hello, I greet you in the wonderful name of Jesus. Grace and peace to you. Halo, saya memberi salam kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam nama Yesus yang luar biasa, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari. It's a great honor to speak to you with this video. Satu kehormatan yang besar bisa berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui video ini. Pastor Gola and his wife Esther are longtime friends of myself. Pastor Gola dan istrinya Esther adalah teman lama saya. I have been with them many times in festivals and teaching seminars in different parts of the beautiful country. Saya bersama-sama dengan mereka selama banyak tahun di dalam festival dan juga pengajaran seminar di negara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang indah. So my name is David Sterling and I'm speaking to you from Finland in the northern part of Europe. Nama saya adalah David Sterling dan saya berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dari negara Eropa bagian utara, Finlandia. I have a very strong word of encouragement for you today. Saya punya satu pesan firman Tuhan yang sangat kuat untuk mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada hari ini. We're living in very unusual and strange times, as you probably know. Ya, mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketahui bagaimana kita hidup di masa yang sangat aneh saat ini. Whenever you open your internet or the news, normally we hear bad news from different parts of the world. Biasanya ketika kita membuka internet kita atau televisi kita dengar berita dan kebanyakan semuanya adalah berita yang buruk. There's lots of suffering and many crises all over the world. Begitu banyak penderitaan, krisis di seluruh dunia. Many very difficult situations in many places. Dan banyak sekali satu situasi yang sulit di banyak tempat. And people are being overpowered with all of the bad news that we are hearing. Dan orang-orang semuanya seperti dilingkupi dengan semua berita-berita buruk yang kita dengar. It seems that every day there's a new wave of bad news hits us. Jadi seolah-olah setiap hari itu ada berita yang buruk yang menghantam kita, menerpa kita. So it's very important for us to remember as believers, as Christians, that we have very good news for people. Jadi sangat penting sekali bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bahwa kita memiliki kabar baik untuk orang-orang. It's so easy to get sidetracked onto other subjects. Sangat mudah sekali untuk kita beralih ke subjek yang lain. But as believers in Jesus, our calling is to spread good news to people. Tapi sebagai orang percaya di dalam Kristus, panggilan kita itu adalah untuk menyebarkan kabar baik kepada orang-orang. We are messengers of the most important news in the world. Kita adalah pembawa berita yang sangat penting di dunia. The Apostle Paul said it like this. Rasul Paulus berkata seperti ini. In Romans 1:16 he said, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Rasul Paulus katakan di Roma pasal 1 ayat 16 bahwa aku tidak malu akan Injil Kristus. Not ashamed of the gospel. Aku tidak malu akan Injil. I want to encourage you never, under any circumstances, never be ashamed of the simple gospel of Jesus Christ. Saya juga mau mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya dalam keadaan yang bagaimanapun janganlah pernah malu akan Injil Kristus. Our enemy, the devil, wants us to be ashamed of Jesus and ashamed of the good news. Ya, karena iblis sendiri, setan mau kita merasa malu akan Injil itu, akan kabar baik itu. But this message we have is full of power and full of hope. Namun pesan yang kita miliki itu adalah satu pesan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan pengharapan. My first calling, your first calling, is to be a bringer of good news to people.
panggilan saya yang pertama, panggilan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama itu adalah untuk We are not representatives of the so-called Christian religion. kita bukan mewakili satu hal yang namanya agama Kristen. We don't just talk about Christian values and Christian morals. Kita bukan hanya sekedar berbicara tentang nilai-nilai dan juga moral dari kekristenan. We don't just talk about traditions and rituals. Kita bukan hanya sekedar berbicara tentang tradisi dan upacara-upacara ritual. We have a wonderful message that brings hope and brings salvation to everyone who believes it. Kita punya satu pesan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan kuasa untuk diberitakan kepada orang-orang. So I want you to be encouraged not to be ashamed of this wonderful gospel. Jadi sekali lagi saya mau mendorong Bapak, Ibu, saudara-saudari, janganlah pernah malu akan yang namanya Injil Kristus ini. Our Lord Jesus himself called it the gospel of the kingdom. Tuhan kita Yesus sendiri saja memanggilnya sebagai Injil Kerajaan. Paul called it the gospel of the grace of God. Dan Rasul Paulus menyebutnya sebagai Injil kasih karunia Tuhan. He also called it the gospel of our salvation. Dan ini juga disebut sebagai Injil keselamatan kita. And the same message is also called the gospel of peace. Dan hal pesan yang sama itu juga disebut sebagai Injil damai sejahtera. In the last book of the Bible, the book of Revelation is called the eternal gospel. Di kitab yang terakhir dari Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu, itu disebut sebagai Injil kekekalan. So this wonderful message we have is full of power and full of hope. Jadi satu pesan firman Tuhan yang kita miliki ini adalah satu pesan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan pengharapan. None of the other religions in the world have anything near as wonderful as the gospel of Jesus Christ. Tidak ada agama yang lain di dunia ini yang mendekati dengan Injil yang luar biasa tentang Kristus. See, every religion in the world has holy places, holy buildings, and holy books. Jadi kita lihat setiap agama itu di semua tempat itu memiliki rumah ibadah mereka sendiri, punya kitab suci sendiri. And all religions also have holy traditions and holy rituals. Semua juga memiliki tradisi mereka sendiri. Some religions have holy men like gurus and teachers. Dan ada agama yang, sebagian agama yang juga punya orang suci mereka seperti guru. But we have a savior, a redeemer, a helper. Namun kita memiliki seorang juru selamat, seorang penebus, seorang penolong. We are the only people who have a message of God's grace and abundant love. Kitalah satu-satunya yang memiliki satu pesan tentang kasih Allah dan kasih karunia anugerahnya yang berlimpah-limpah itu. And 3 times the Apostle Paul said, "This is my gospel, this is his gospel," he said. Dan 3 kali Rasul Paulus katakan, Injilnya. So it's nothing to be ashamed about. Jadi tidak ada yang perlu kita rasa malu. We have very, very, very good news because the world has enough bad news. Karena kita memiliki berita, satu kabar yang sangat baik, karena dunia hanya memiliki kabar buruk, berita buruk. It's important to remember there's no such thing as a European gospel or an American gospel. Jadi tidak ada hal yang namanya itu disebut sebagai Injil negara Eropa atau Injil negara Amerika. There's no such thing as a Pentecostal gospel or a Lutheran gospel or a Catholic gospel. Jadi tidak ada juga yang namanya Injil Lutheran atau Injil Katolik atau Injil Pentakosta. There's only one genuine, pure gospel of Jesus Christ.
hanya ada satu Injil yang asli, yang murni, yaitu Injil Kristus. So we have a tremendously important and high calling received from God himself. Jadi kita punya satu panggilan yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan sendiri. In a few moments, I'll tell you what this gospel is. Dan beberapa saat, sebentar lagi saya akan menyampaikan apa Injil itu. But first, I want to tell you what this gospel is not. When we understand what it is not, it's easier to understand what it is. Namun sebelumnya, terlebih dahulu saya mau menyampaikan yang namanya bukan Injil. Karena dengan mengerti dulu apa yang bukan Injil itu, maka akan membuat kita lebih mudah memahami apa Injil yang sebenarnya. So first, a few ideas on what the gospel is not. Jadi ada beberapa ide tentang bahwa Injil bukanlah. Telling people that they are sinners and going to hell may be true, but it's not the gospel. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu Saudara-saudari, mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka akan masuk ke neraka. Mungkin itu adalah benar, namun itu bukan Injil. Telling people that there's a final judgment coming is very true, but it's not the gospel. Memberitahukan kepada orang-orang bahwa ada penghakiman terakhir akan datang. Ya mungkin itu juga benar, sangat benar pun. Namun itu bukan Injil. Telling people that they should turn from false gods and deceptions and demonic worship is true, but it's not the gospel. Memberitahukan pada orang bahwa mereka semestinya berbalik dari ilah yang lain, dari kesesatan. Ya, itu mungkin benar, namun itu juga bukan Injil. There are many things we sometimes tell people which are maybe true, but they're not the real gospel. Jadi banyak sekali, sering sekali mungkin kita memberitahukan kepada orang-orang hal yang benar, namun yang benar itu belum tentu Injil. The basic, simple, genuine gospel is this. Injil yang mendasar, yang sederhana, yang asli, yang murni itu adalah ini. It's that Almighty God has already done something 2,000 years ago which affects everybody living on planet Earth. Di mana Allah yang Maha Kuasa sudah menyelesaikan, sudah memperbaiki 2000 tahun yang lalu segala sesuatunya itu untuk orang-orang yang hidup. God, the great creator, has already done something on our behalf. Allah sang pencipta yang luar biasa itu telah menyelesaikan sesuatu untuk kita. And that's why this message is called news, because it's already happened in the past. Makanya Injil itu disebut sebagai berita, kabar. Kenapa? Karena sudah sesuatu yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. And it can never be changed, and the devil can do nothing about it. Dan hal ini tidak akan pernah bisa berubah, setan sendiri pun tidak bisa melakukan apapun akan hal ini. So the gospel is not about what God may perhaps do in the future sometimes. Jadi Injil itu bukan tentang apa yang barangkali atau mungkin akan Allah lakukan di satu masa yang akan datang. It is a historical fact. It's something which has already happened in the past. Karena Injil adalah satu fakta sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Wow, what a privilege that we can tell good news to people. Wow, sungguh satu kehormatan, keistimewaan kita bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Something which happened at a specific period or time in history. Sesuatu yang terjadi dalam satu masa yang spesifik, yang khusus di dalam sejarah. Wow, it's not difficult to be a teller of the good news. Wow, tidak sulit Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menjadi seorang pembawa berita kabar baik. Even a child is able to understand and tell these news to other people. Bahkan seorang anak kecil pun bisa mengerti dan menyampaikan kabar baik ini.
So the good news, the gospel is this. Jadi kabar baik Injil itu adalah ini. That God appeared among mankind in Jesus Christ. Bahwa Allah menampakkan dirinya di dalam wujud manusia kepada semua orang. He revealed himself in the person of Jesus Christ when he came to earth. Menyatakan dirinya dalam seorang pribadi Yesus Kristus ketika dia datang ke muka bumi ini. And the Son of God, the only Son of God, Jesus, was sacrificed on the cross 2,000 years ago. Satu-satunya anak Allah, dia dikorbankan, dia berkorban mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. And this reveals the wonderful love and mercy of God to everyone, to all of us. Dan ini menyatakan satu belas kasihan Allah yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. So something has happened which can't be changed. Jadi ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa diubah. The gospel message is that God has already reconciled the world with himself through the sacrifice of Jesus Christ. Jadi Injil itu berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa itu telah memperdamaikan dirinya dengan dunia melalui anaknya Yesus Kristus. Many religions practice sacrificing animals. Banyak sekali agama yang melakukan dengan mempersembahkan korban binatang, hewan. But the gospel is the good news that God gave his only son as a sacrifice on our behalf. Namun Injil adalah kabar baik di mana Allah merelakan, mengorbankan anaknya sendiri untuk menjadi korban bagi kita semuanya. And this message is very powerful. Dan pesan firman Tuhan ini sangat berkuasa. This is a story which we tell people. Ini adalah cerita yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang. And this story has full of power for salvation. Dan cerita ini penuh dengan kuasa akan keselamatan. The whole world, everybody living and who has lived, have already been reconciled, brought near to God through Jesus Christ. Bahwa seluruh dunia dimanapun orang-orang tinggal, mereka berada, semuanya itu sudah diperdamaikan kepada Allah melalui Yesus Kristus. One final sufficient sacrifice has been made. Satu korban yang terakhir yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan. No other sacrifices have to be made anymore. Sehingga tidak ada lagi korban yang lain yang perlu dibuat, dilakukan. So the gospel is not about what you must do in order to please God. Jadi Injil itu bukanlah sesuatu tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa membuat Tuhan senang. In fact, the gospel has nothing to do with you in this sense. Bahkan faktanya Injil itu justru tidak ada hubungannya sama sekali dengan diri kita. Because there's not much good news in respect to ourselves. Tidak ada kabar baik tentang diri kita sendiri. In fact, when we look at ourselves and look at other people and look at people around the world, there's not much good news available. Dan kalau misalnya kita memperhatikan diri kita sendiri atau diri orang lain di sekitar kita atau bahkan diri orang-orang yang ada di dunia ini, tidak ada kabar baik yang As bisa I said kita at the beginning, there's so many. I said at the beginning, so many wars, so much sickness, so much suffering all over the world. Tadi saya sudah sampaikan di seluruh dunia ini begitu banyak duka, begitu banyak penyakit. But our good news is by one complete final start, everything. Tapi kabar baik yang kita miliki itu adalah dengan satu korban terakhir bahwa Allah mengubahkan segala sesuatu. Sins have been removed. Bahwa dosa sudah dihapuskan. That which separated us from living God has been removed. Dan apa yang tadinya memisahkan kita dari Allah yang hidup itu pun sudah dihapuskan.
The judgment that was hanging above us has been removed. Penghakiman yang tadinya tergantung di atas kepala kita itu pun sudah dihapuskan. The condemnation that belonged to us has been finally removed. Penghukuman, pendakwaan yang tadinya adalah milik kita itu pun sudah dihapuskan. Everything that was held against us because of our sins and our rebellion has been removed. Segala sesuatu yang tadi melawan kita oleh karena dosa kita, oleh karena pemberontakan kita, itu pun sudah dihapuskan. And this is 100% the initiative of God himself. We have nothing to do with it. Dan ini 100% adalah inisiatif dari Allah sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kita. So never, never, never be ashamed of these good news. Jadi janganlah pernah malu akan kabar baik ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Now, not all people have heard these good news. Tidak semua orang yang sudah mendengar kabar baik ini. There are millions of people in the world who have never heard these wonderful news. Ada jutaan orang di dunia ini yang belum mendengar Injil yang luar biasa ini. That's why you and me should never be ashamed to open our mouth and tell people good news. Makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya, janganlah malu untuk membuka mulut kita untuk menyampaikan kabar baik ini. Now, many people have heard the good news, but they have not believed this good news. Atau banyak orang yang sudah mendengar kabar baik ini, namun mereka tidak percaya kepada kabar baik itu. They have chosen not to believe the good news. Mereka yang memilih untuk tidak percaya kepada kabar baik itu. But we have chosen to believe the good news. Hallelujah. Kita sudah memilih untuk percaya akan kabar baik itu. And this is really the only satisfactory answer to the problem of mankind. Dan sebenarnya inilah satu-satunya jawaban yang memuaskan untuk manusia. I encourage you never to be ashamed of this wonderful news. Sekali lagi saya mau mendorong Bapak, Ibu, Saudara-saudari, janganlah pernah malu akan Injil yang luar biasa ini. Because this message that we are asked to talk about has the power to save people from darkness and from their sins. Pesan yang kita disuruh untuk disampaikan kepada orang lain memiliki kuasa untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan, dari dosa-dosa mereka. And every simple believer has the privilege of telling the good news. Dan seorang percaya dengan sederhana memiliki kehormatan, keistimewaan ini untuk menyampaikan kabar baik. There's no discrimination. Every man, every woman has the privilege to tell the good news. Tidak ada diskriminasi apapun, maupun pria maupun wanita, semuanya punya kehormatan, keistimewaan ini untuk menyampaikan kabar baik. And you will see that God, the Holy Spirit, will use you powerfully when you open your mouth to speak the good news. Dan kita akan lihat bahwa Allah yang Maha Kuasa itu akan memakai kita dengan luar biasa ketika kita sendiri bersedia, kita mau membuka mulut kita menyampaikan kabar baik itu. And of course, the good news is also that Jesus heals us, sets us free from all sorts of bondages. Tentu saja kabar baik itu berbicara tentang Yesus menyembuhkan kita, melepaskan kita dari segala belenggu. He also answers our prayers and fulfills our needs. Dia juga menjawab semua doa-doa kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. So the good news is a big package which is available to everyone who believes. Jadi kabar baik itu ibaratnya seperti satu paket yang besar untuk orang-orang yang percaya. But everybody has to open the package themselves. Namun setiap orang masing-masing harus membuka paket itu sendiri. So now as I end my short message to you, jadi saat ini ketika saya mengakhiri pesan firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, I remind you, do not get distracted from the basic, simple gospel of Jesus Christ.
Saya mau mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, janganlah kita mau dialihkan dari Injil yang Injil Kristus. Do not get depressed with all the bad news that's around us in the world. Jangan juga menjadikan depresi oleh karena semua berita-berita buruk yang ada di sekeliling Remind dunia. yourself, encourage yourself constantly about the wonderful news of Jesus Christ. Ingatkan diri kita sendiri, sadarkan diri kita sendiri bahwa kita memiliki satu pesan firman Tuhan yang luar biasa. The older I get, the more I want to return to the genuine, pure gospel of Jesus Christ. Dan kita juga mau kembali kepada Injil yang sejati itu, Injil yang murni itu. I don't want any other subjects or any other substitutes for the gospel. Saya tidak mau pengganti apapun untuk Injil Kristus tadi. Now I wish to pray for you and thank you, Esther, for a wonderful translation interpretation. Thank you. Ya, saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan terima kasih untuk Esther untuk terjemahannya yang luar biasa. Blessed Holy Spirit, Roh Kudus yang diberkati. I pray for your blessing on everyone who hears this message. Roh Kudus, saya berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. We can all be encouraged to be tellers of the good news. Kami bisa diberi semangat bahwa kami bisa menjadi pembawa berita kabar baik. That all shame shall be removed, and nobody will be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Bahwa segala perasaan malu itu boleh dihapuskan dan tidak seorang pun yang akan malu akan Injil Kristus ini. Thank you that you've called us and seen us worthy to be messengers of the good news. Terima kasih karena Engkau memanggil kami seorang pendosa untuk menjadi pembawa kabar baik. And I pray that everyone will be faithful to this calling to preach and to tell these wonderful news. Dan saya berdoa bahwa setiap orang akan melihat keistimewaan, kehormatan untuk menyampaikan kabar baik ini. I say amen in Jesus' name, and may the God of all grace be with you every Di day. dalam nama Yesus. Amen. It was Amen. a pleasure to share this word with you today. Sungguh adalah satu kesenangan, kebahagiaan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada hari ini. Stay greatly blessed as you become a spreader of the good news. Sungguh satu berkat yang luar biasa ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari menyampaikan kabar baik ini. Amen. Bye-bye. Shannon, hope to see you sometime. Sampai jumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya berharap bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari suatu hari nanti.